Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi alqail fi muhkami kitabih wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang khatib dalam khutbah Jumatnya adalah senantiasa mengingatkan, mengajak dan berwasiat kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah Jumat yang apabila ditinggalkan oleh khatib maka tidak sah khutbah Jumat yang disampaikannya. Sementara para ulama mendefinisikan takwa sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yang artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, baik dalam kondisi lahir maupun kondisi batin. Oleh karenanya pada kesempatan Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini sendiri akan menjadi pembeda bagi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa akan mendapatkan prioritas, keutamaan, kemuliaan di sisi Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam Al-Qur'an perintah untuk bertakwa kepada Allah sangatlah banyak. Perintah ini juga banyak yang dipadukan atau disandingkan dengan berbagai perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di antaranya seperti disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik lagi. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat umur yang masih kita nikmati pada hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita
berupa karunia dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kita bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama ataukah melenceng jauh dari ajaran agama. Sehingga jika kita lebih banyak melanggar larangan Allah, maka hendaklah kita senantiasa berusaha menutupi dengan amal-amal soleh kita. Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, waspada, memperhitungkan segala yang telah dan akan diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di hari pembalasan nanti. Ayat ini kemudian ditutup dengan sebuah peringatan untuk bertakwa kembali kepada Allah. Karena Dia Allah mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun ini dan mengkalkulasi, menghitung-hitung apakah lebih banyak kebaikan yang telah kita lakukan atau bahkan lebih banyak keburukan. Seandainya banyak hal keburukan yang kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh keburukan di tahun ini, maka kita harus waspada dan segera mengevaluasi diri. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita agar terus melakukan perubahan menuju perbaikan, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan yang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan menuju arah yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Yang artinya, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saatnya di penghujung tahun ini kita juga mengamalkan pesan Khalifah Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum kamu dihitung. Dalam hal ini, mengapa Sayyidina Umar menilai bahwa evaluasi diri secara lebih dini akan menguntungkan kita pada kehidupan kelak? Karena dengan mengevaluasi diri kita sendiri, kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat segera diperbaiki. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab kita di kehidupan akhirat nanti dapat menjadi lebih ringan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar masa depan kita di tahun yang akan datang bisa lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والميحن وسوء الفتن والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.